Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvius Pina dari kelas B, Program Pendidikan Sejarah di Universitas Riau. Saya akan menjelaskan sejarah singkat VOC, mulai dari lahirnya VOC, wewenang VOC, kemunduran maupun jalur VOC datang ke Indonesia. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagang Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Nah, VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi pedagang. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan. Nah, VOC ini juga memiliki wewenang ataupun hak-hak antara lain melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhanes, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah negara jajahan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama kali adalah Peter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Peter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Kemudian pada tahun 1611, Peter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasaan Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 faden atau 1 fadem sama dengan 162 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Peter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Gaines pada tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, Jenderal Gerard Gaines digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Real pada tahun 1615 sampai 1619. Baiklah, pada tanggal 27 Maret 1749 pada abad ke-17 hingga abad ke-18, VOC mengalami kejayaan dan kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dikarenakan banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, banyaknya gaji yang harus dibayar, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham, dan bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Nah, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu jalur VOC datangnya ke Indonesia. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai di Indonesia dipimpin oleh Van Nietzsche, namun ekspedisi ini gagal. Kemudian pada tahun 1595, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika, lalu sampai di Tanjung Harapan, dan di sana mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang menonton. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like, komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.